Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya ya. Semoga masih tetap semangat ya untuk bisa kita bersama-sama melanjutkan materi perkuliahan ya. Karena mengingat waktu, mengingat kesempatan yang tidak banyak ya, karena mengingat juga jadwal yang sangat begitu padat. Semoga ini tidak mengurangi semangat kalian ya untuk menyelesaikan hingga finish nanti ya. Jangan sampai nanti apa yang sudah kita perjuangkan itu akan berakhir sia-sia. Makanya kalian harus punya prinsip bahwasanya setiap apa yang saya simak, setiap apa yang saya pelajari, saya harus paham. Jadi jangan sampai hanya numpang lewat aja ya. Dalam bahasanya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau sebaliknya ya. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kalian tangkap dalam sesi perkuliahan tersebut. Kalaupun toh memang pada saat menyimak ada hal-hal yang belum begitu fokus gitu ya, silahkan kalian bisa menyimak materi berupa rekodnya. Saya sudah berbaik hati ya untuk merekod ini semua, kemudian mengupload di YouTube ya, linknya saya sharekan itu untuk mensiasati ketika kondisi-kondisi tertentu kalian miss ya, atau kondisi-kondisi tertentu kalian tidak bisa fokus. Ya harapan saya sih fokus ya, tapi kan kondisi kita berbeda-beda. Nah, kesempatan yang seperti itu pun jangan disia-siakan, harus kalian upayakan. Memang berbeda dengan yang mereka satu kali duduk fokus ya. Tapi kalau yang nggak bisa fokus ya berarti kalian harus mencari waktu lagi untuk bisa kalian menyimak kembali dan fokus ya, agar tidak sia-sia itu tadi hasilnya. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, untuk bab biokimia tadi sudah saya sebutkan untuk pekan ke-8 dan ke-9 ya, itu kita akan membahas berkenaan dengan metabolisme, masih tentang metabolisme, tetapi metabolismenya bukan lagi terhadap karbohidrat ya, bukan lagi terhadap lemak, tetapi terhadap protein dan asam amino ya. Ya tentunya sebelum kita lebih rinci membahas metabolismenya seperti apa, kalian harus paham dulu protein itu bagaimana karakteristiknya ya. Kemudian karakteristik dari asam amino itu apa? Di dalam tubuh bentuknya seperti apa? Nah, ini harus kalian pahami dulu sebelum kalian membahas lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut terkait mekanisme metabolismenya ya. Baik, untuk pertanyaan pengantar. Nah, ini biasanya kalau pengantar ini mudah biasanya ya, karena masih dasar-dasar tuh. Jadi kalau melewatkan yang pertama ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Hanya saja mungkin mentalitinya yang kurang. Ada yang mungkin belum berani ya, ada yang takut salah dan lain-lainnya. Makanya dengan saya menerapkan apa namanya metode pembelajaran Zoom yang harus kalian aktif. Tujuannya ya salah satunya untuk membekali kalian untuk berani ngomong di depan umum. Ya, ini umumnya secara Zoom loh, nggak secara langsung. Ya, paling tidak ada inilah ya, ada pembelajaran ke arah sana untuk bisa kalian lebih pede, lebih berani menyampaikan sesuai apa yang ditanyakan ya. Tentunya itu semua akan memudahkan kalian untuk belajar ya bagaimana berkomunikasi di depan banyak orang ya. Jadi bisa dipelajari dari sekarang. Nanti kalau udah saatnya kalian harus memperjuangkan nasib kalian sendiri di tugas akhir, mempresentasikan apa yang sudah kalian teliti di depan penguji, apa yang terjadi kalau kalian tidak ada bekal untuk belajar ngomong ya, belajar menyampaikan
pendapat, menyampaikan sesuatu yang memang itu perlu dikomunikasikan, ya. Baik, untuk yang pertama, jelaskan ya pengertian secara umum dari asam amino, ya, dan karakteristiknya seperti apa. Baik, silakan, di sini ada 2 mahasiswa ya, atas nama Rosa. Ada Rosa? Ada, Bu. Oke. Yang kedua atas nama Berlin. Ada Berlin? Tidak ada? Ini kenapa tidak ada raise hand-nya, tidak turun-turun ya? Coba yang benar-benar stay itu yang raise hand ya, biar saya tidak memanggil nama-nama yang tidak ada gitu. Tasya, Hidati. silakan Tasya, ada? Ada, Bu. Silakan Rosa dan Tasya untuk bisa menjelaskan pengertian secara umum asam amino dan karakteristiknya. Ya, nanti berlanjut aja ya, setelah Rosa baru Tasya. Silakan. Asam amino monomer turunan asam karboksilat yang mengandung gugus amina penyusun dari protein. Struktur asam amina tersusun atas mengandung gugus karboksil COOH, mengandung gugus amina NH2. Struktur yang mengandung gugus amina terikat pada atom C alfa, yaitu atom C yang terikat pada gugus karboksil atau paling ujung. Baik, Bu, izin menjawab. Pengertian secara umum asam amino itu merupakan monomer atau turunan asam karboksilat yang mengandung gugus amina dan penyusun dari protein. Karakteristiknya mengandung gugus karboksil, COOH, mengandung gugus amina NH2, dan struktur yang mengandung gugus amina terikat pada atom C alfa, yaitu atom C yang terikat pada gugus karboksil atau paling ujung. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, kita sama-sama akan mereview ya jawaban yang telah disampaikan tadi. Ini sebetulnya apa ya? Pertanyaan pengantar ya. Bisa dikatakan sebetulnya ini pembuka ya. Jadi sesuatu yang tidak begitu berat sebetulnya ya, karena merupakan sesuatu yang sifatnya umum atau dasar ya. Tapi penting, artinya sebelum lebih lanjut mempelajari tentang proses metabolismenya ya harus paham dulu ya secara umum terkait asam amino. Nah, apa itu asam amino? Nah, tentunya ini saya yakin kalian sudah dapat materinya di mata kuliah yang lain ya, seperti mata kuliah kimia organik ya, kimia dasar mungkin ada ya terkait struktur-struktur asam amino dan lain-lain gitu kan. Jadi silakan nanti kalian bisa membaca lebih lanjut lagi atau mengulang lebih lanjut lagi kalau ada yang lupa ya. Tentunya dalam hal ini penjelasannya tidak akan detail ya berkenaan dengan asam amino ya. Jadi asam amino itu merupakan monomer ya, turunan asam karboksilat ya yang mengandung gugus amina. Itu merupakan penyusun dari protein ya. Nah, struktur asam amino itu bagaimana secara kimiawinya ya? Yang pertama mengandung gugus karboksil. Ini yang menjadi ciri khasnya ya. Ciri khas dia dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Jadi mengandung gugus karboksil yaitu rantai COOH. Itu khas banget. Jadi kalau dalam suatu struktur ada COOH itu sudah dipastikan adalah asam amino. Itu yang pertama. Yang kedua, mengandung gugus amina. Ini juga khas sekali ya. Jadi kalau di dalam strukturnya itu ada NH2 ya, ini adalah gugus amina, ini merupakan karakteristik dari asam amino.
Nah, kemudian yang ketiga itu mengandung gugus amina yang terikat pada atom C, ya ini, atau alfa ya, yaitu atom C yang terikat pada gugus karboksil ya yang paling ujung. Jadi dia akan terikat dengan gugus karboksil yang paling ujung. Ya, jadi ada NH3, NH2, ada COOH dan punya gugus aminah yang terikat ya pada atom C atau alfa. Ya, yang ini berikatan dengan gugus karboksil yang ada di paling ujung. Baik, selanjutnya setelah kalian memahami pengertian dari asam amino ya dan karakteristiknya secara struktur kimiawinya, nah ini yang paling umum saja ya, yang memang sering kita jumpai dalam setiap pembahasan yang ada kaitannya dengan ilmu kimia begitu. Yang pertama, apa itu pengertian asam amino? Tadi sudah ya. Yang kedua, ada dua macam jenis asam amino. Ya, apa saja jenisnya? Jelaskan dan sebutkan. Ya, berikan contohnya ya. Jadi jelaskan, sebutkan, serta berikan contohnya. Oke, di sini saya persilakan dua mahasiswa untuk bisa berpartisipasi ya untuk menjawab. Yang atas nama Feby, ada Feby? Ada, Bu. Kemudian Maharani ada? Maharani? Ada, Bu. Ya. Silakan Feby dan Maharani. Baik, Bu, izin menjawab. Terdapat dua macam asam amino, yaitu yang pertama asam amino esensial, yakni asam amino yang harus ada dalam makanan sehari-hari karena tubuh tidak dapat mensintesis asam amino tersebut. Di antaranya valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, triptofan, treonin, metionin, lisin, histidin, dan arginin. Lalu yang kedua ada asam amino non-esensial. Itu adalah tidak harus ada dalam makanan karena tubuh dapat mensintesis asam amino tersebut. Di antaranya adalah glisin, alanin, asparagin, glutamin, prolin, serin, tirosin, asam glutamat, sistein, asam aspartat, sistin, hidroksiprolin, dan hidroksilisin. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita lihat ya, tadi sudah dijawab ya. Sebelum kita membahas jenis-jenis asam amino ya, seberapa penting sih protein itu ada di dalam tubuh, kan begitu ya. Bagaimana kalau tubuh kita itu tidak ada unsur protein? Bisa tidak? Sesuatu yang tidak mungkin tentunya. Ya, karena bisa dikatakan kita akan kehilangan banyak tenaga, kehilangan banyak faktor-faktor untuk proses pembentukan organ-organ dalam tubuh kita itu kalau tidak ada protein. Karena faktanya 3/4 zat yang ada di dalam tubuh kita itu terdiri dari protein. Sebagai penyusun apa sih protein itu? Otot itu tentu ya. Jadi kalau pengen kuat ya sebagai penggerak aktif di dalam tubuh kita, ya proteinnya diperhatikan gitu. Enzim. Nah, proses apa yang tidak membutuhkan enzim? Bisa dikatakan enzim itu sebagai biokatalisator. Tanpa adanya enzim maka semua reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh kita ini akan lambat atau tidak akan terjadi proses tersebut ya. Kemudian protein plasma, antibodi yang berkenaan dengan bagaimana tubuh kita bisa melawan zat-zat asing yang ada di eksternal yang itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, bagaimana itu semua kalau tidak terbentuk ya tentunya ya kita tidak akan bisa bertahan lama kan begitu logikanya ya. Jadi hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak ada protein. Nah, selain antibodi apa? Hormon.
Hormon dalam tubuh kita tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada protein. Jadi hal yang tidak mungkin ya, kalau di dalam tubuh kita tidak ada protein. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi ada 2 jenis asam amino ya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memang sebetulnya tubuh kita butuh. Tapi ada yang sifatnya memang sudah tersedia di dalam tubuh kita, jadi kita tidak perlu menambahkan itu dari luar kalau tidak ada hal-hal yang urgent gitu ya. Dan ada yang memang tidak bisa kita hasilkan di dalam tubuh kita, sehingga harus ada asupan dari luar. Ya, ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Asam amino esensial ya berarti sifatnya wajib ada di dalam nutrisi. Ya, kenapa? Karena tubuh tidak bisa mensintesis secara alami di dalam tubuh kita. Ya, jadi mau nggak mau kita harus menambah asupan itu dari makanan ya atau yang lain-lainnya yang sifatnya untuk menambah supaya asupan untuk asam amino esensial itu terpenuhi di dalam tubuh kita. Apa saja contohnya? Seperti valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, dan lain-lain. Ini adalah asam amino. Ya, jadi asam amino ini sesuatu yang sifatnya esensial, harus ada di dalam nutrisi kita sehari-hari. Ya, yang kedua asam amino non esensial. Ini tidak harus ada. Ya, ada juga nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Kalaupun toh nggak ada juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tubuh sudah mampu mensintesis secara alami. Kecuali kalau ada beberapa orang yang mengalami kelainan genetik atau penyakit yang memang tubuhnya tidak bisa memproduksi asam amino yang masuk ke dalam non esensial. Apa saja? Seperti glisin, alanin, asparagin, glutamin, prolin, serin, dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis asam amino yang sifatnya non esensial. Nggak ada nggak apa-apa, ada alhamdulillah normalnya ya. Tapi kalau memang dalam kondisi yang tidak normal, di dalam tubuhnya tidak mampu mensintesis ini semua secara alami, maka jadi wajib ya, wajib ada di dalam nutrisi. Ya, itu ya. Nah, asam amino ini nanti untuk apa selanjutnya? Yang jelas asam amino nanti akan dimetabolisme lagi ya menjadi protein. Ya, karena sekitar 75% asam amino yang sudah disebutkan tadi itu akan digunakan untuk mensintesis protein. Protein yang kita tahu tadi 3/4 zat yang ada pada tubuh kita itu terdiri dari protein untuk pembentukan otot, hormon, enzim, antibodi dan lain-lain. Jadi memang harus ada, wajib ada ya. Itu adalah sesuatu nilai penting dari protein untuk tubuh ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sudah disediakan tabel seperti ini ya. Nanti kalian tinggal menyebutkan saja setiap kolom yang sudah diberikan pertanyaan. Yang pertama, organ pengatur konsentrasi asam amino dalam tubuh itu apa? Karena kan tentunya asam amino ini ada yang ngatur dalam tubuh kita. Kalau nggak ada yang ngatur nanti dia ribut ya, dia kacau gitu ya. Jadi harus ada yang ngatur ya. Kemudian asam amino yang terdapat di dalam darah kita ini berasal dari mana aja? Itu yang kedua. Yang ketiga, pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi apa saja? Selanjutnya, proses absorpsi asam amino terjadi di mana? Nah, ada 4 pertanyaan ya, masing-masing kolom. Bisa disebutkan saja jawabannya apa dari masing-masing ini. Saya persilakan 2 mahasiswa di sini. Atas nama Sandy, ada Sandy? Maaf, tadi Maharani belum jawab. Sandy ada? Ada, Ibu. Kemudian Sabrina? Ada, Bu. Ya, silakan.
izin menjawab, Bu. Untuk yang pertama, organ pengatur konsentrasi asam amino dalam tubuh itu ada hati, ginjal, dan usus halus. Kemudian pertanyaan kedua, asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari yang pertama yaitu absorpsi melalui protein dalam sel. Yang kedua, hasil penguraian protein dalam sel. Dan yang ketiga, hasil sintesis asam amino dalam sel. Kemudian yang pertanyaan ketiga, pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi apa saja? Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi apa saja, yaitu contohnya diubah menjadi enzim. Kemudian pertanyaan keempat, proses absorpsi asam amino terjadi di organ hati. Terima kasih, Bu. Ibu izin menjawab. Organ pengatur konsentrasi asam amino dalam tubuh itu ada hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, hasil sintesis asam amino dalam sel. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim, pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, tripeptidase, dan dipeptidase. Proses absorpsi asam amino terjadi di Oke, cukup? sudah cukup, Bu. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi setiap kolom tadi itu sudah ada clue untuk menjawab pertanyaan ya. Organ pengatur konsentrasi asam amino dalam tubuh itu apa ya. Nah, kita harus paham dulu ya bahwasanya di dalam tubuh kita itu tidak ada yang mengendalikan. Jadi harus ada yang mengendalikan ya. Di mana asam amino di dalam tubuh kita ini yang mengendalikan itu adalah hati. Jadi semultifungsi itu ya hati ya. Jadi memang betul-betul jagalah hati gitu kan. Jagalah hati dalam hal ini adalah kesehatan dari organ hatinya. Kenapa? Karena memang fungsinya sangat vital sekali. Dan tentunya ini bukan satu-satunya fungsi ya, karena masih banyak lagi fungsi dari hati itu untuk apa. Ini menjadi salah satunya untuk mengatur konsentrasi asam amino di dalam darah. Ya tentunya yang namanya pengatur atau pengendali ini kan sifatnya sesuatu yang bisa diatur dalam keadaan normal ya. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak normal ya susah diatur itu. Maka akan terjadi kekacauan di dalam tubuh. Ya, sudah terjawab ya. Berarti organ pengatur untuk konsentrasi asam amino adalah hati. Nah, kemudian asam amino yang terdapat di dalam darah itu berasal dari mana? Macam-macam ya, karena kan kita ini satu tubuh kita kan memang mampu menghasilkan atau memproduksi asam amino ya, walaupun ada beberapa saja, tidak semuanya. Ya, yang pertama dari nutrisi. Ya, nutrisi yang selanjutnya itu di sistem pencernaan akan dilakukan proses pencernaan secara fisik, secara kimiawi dengan bantuan enzim gitu ya. Lalu ending-endingnya apa? Akan dilakukan proses penyerapan atau absorpsi di dalam usus
Ya, jadi asam amino itu berasal dari satu itu hasil penyerapan atau absorpsi dari nutrisi yang mengandung protein gitu ya, yang itu di dalam usus. Karena memang protein ini baru bisa dicerna itu ketika sudah ada enzim yang mampu untuk memproses pencernaan tersebut. Ya, kalau belum ada ya tidak bisa dicerna. Di mulut ya belum mungkin bisa dicerna karena tidak ada enzim yang bisa mengubah protein di dalam mulut ya, atau di lambung misalkan belum ada, berarti di usus baru sudah terbentuk enzim-enzim yang memang untuk mencerna dari asam amino ya. Nah, tentunya namanya pengatur kan sebetulnya ingin mengkondisikan semuanya itu dalam keadaan normal ya, tidak lebih tidak kurang. Jadi tentunya dalam hal ini harus ada pemantauan secara khusus ya, banyaknya asam amino yang ada di dalam darah ini untuk menjaga keseimbangan ya, atau menjaga kestabilan antara proses pembentukan sama yang digunakan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang atau sebaliknya ya. Lebih banyak yang dibentuk, sedikit yang digunakan, atau sedikit yang dibentuk, banyak yang digunakan. Nah, ini sama-sama tidak sesuai ya. Jadi harus seimbang ya. Jadi jumlahnya itu antara pembentukan dengan penggunaan harus seimbang. Makanya harus ada yang ngatur. Jadi organ hati itu tahu kapan tubuh kita itu sudah cukup asam amino, kapan kekurangan asam amino ya. Nah, jumlah asam amino yang ada di dalam darah itu ya tentunya tergantung dari jumlah yang diterima dan yang digunakan. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi apa? Akan diubah menjadi apa sih protein dalam tubuh kita itu, gitu kan? Ya tentunya dalam proses pencernaan kita nggak mungkin tidak ada sistem pencernaan. Kalau sampai sistem pencernaan kita ini bermasalah, tentu semuanya akan banyak yang terhambat. Ya, karena salah satu yang perlu dicerna di dalam tubuh kita itu adalah protein. Karena nanti protein itu akan diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis yang itu melibatkan enzim-enzim pencernaan. Jadi disebutkan tadi enzimnya apa aja ya, ada pepsin, tripsin, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah protein itu diubah menjadi asam-asam amino, maka dengan proses penyerapan atau absorpsi melalui dinding usus itu, maka asam amino baru bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, baru nanti akan diteruskan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Ya tentunya dalam hal ini pasti butuh yang namanya energi. Ya, jadi memang ada sesuatu yang harus diprioritaskan untuk tubuh kita, bagian-bagian mana saja yang nantinya diperlukan asam amino dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Jadi memang harus mengetahui dulu kebutuhan dari tubuh gitu. Kalian nggak usah pusing sebagai pemilik tubuh ya. Kalau sampai kita dilibatkan suruh mikir, waduh, kita mungkin nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu tadi kita sudah punya kendali di dalam tubuh kita. Hanya saja PR kita adalah menjaga supaya tidak ada hal-hal yang membuat kondisi itu tidak seimbang. Itu aja prinsipnya ya. Tetap memperhatikan asupan protein ya, tidak menganggap bahan makanan itu sesuatu yang buruk untuk tubuh kita. Yang membuat buruk itu ya diri kita sendiri sebetulnya. Kenapa? Karena jumlahnya berlebih. Tapi kalau jumlahnya itu seimbang, itu justru yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, ini semua tidak hanya protein, karbohidrat juga lemak yang memang itu menjadi makronutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Ya. Oke, selanjutnya. Di sini tambahan saja ya sebagai pengetahuan. Jadi di dalam tubuh itu protein akan mengalami beberapa perubahan ya dengan kecepatan yang berbeda-beda untuk setiap proteinnya. Semua tergantung dari jenis proteinnya ya. Jadi ada protein dalam darah, hati dan organ tubuh lain ya yang ini akan mempunyai waktu paruh antara 2,5 sampai 10 hari ya.
Kemudian protein yang terdapat di dalam jaringan otot ini punya waktu paruhnya 120 hari. Enzim itu 7-10 menit ya. Kolagen 1000 hari. Nah, ini untuk rata-rata per hari ya, 1,2 gram protein per kilogram berat badan itu akan diubah menjadi senyawa lain. Nah, ini beberapa protein yang memang akan mengalami perubahan ya dengan kecepatan yang berbeda untuk setiap proteinnya. Nah, bagaimana mekanisme perubahan protein itu? Nah, yang pertama, sel-sel mati. Ya, karena kan sel-sel kita ini kan hidup ya, jadi ada proses regenerasi gitu. Jadi sel-sel mati, lalu komponennya akan mengalami proses penguraian ya atau katabolisme gitu, dan akan dibentuk sel baru. Jadi kalau sampai tidak ada proses regenerasi sel baru ya tubuh kita sudah selesai ya. Makanya dalam hal ini sel-sel kita itu harus aktif membelah terus gitu. Kemudian masing-masing protein akan mengalami proses penguraian dan terjadi sintesis protein baru tanpa ada sel yang mati. Jadi tidak mesti harus nunggu mati dulu baru terbentuk ya. Jadi dalam proses penguraian itu bisa jadi terbentuk yang baru tanpa harus ada sel yang mati. Kemudian yang ketiga, protein dikeluarkan dari dalam sel ya diganti dengan sintesis protein yang baru. Jadi ini adalah beberapa mekanisme perubahan protein di dalam tubuh kita ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sudah kita masuk ke rangkaian yang lumayan rumit ya. Ini sudah masuk ke intinya itu. Dari proses metabolisme dari protein ya. Kemarin kan sudah membahas yang karbohidrat, lemak. Nah, sekarang yang protein. Sebetulnya kalau dilihat dari prosesnya, pasti kalian bisa ngambil benang merah ya, antara karbohidrat, protein, itu ada singgungan ya, yang mana prosesnya itu tidak terpisahkan jauh. Ada sesuatu yang berdekatan ya, yang memang itu seiring berjalan, cuma beda belokan aja. Ya, jadi tetap satu jalur tapi beda belokan sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, artinya ini hal yang wajar karena memang dalam tubuh kita itu kan peruntukannya beda-beda. Baik, berdasarkan gambar ini ya coba siapa yang bisa menjelaskan ya biosintesis protein berdasarkan skema. Ya. Atas nama Eni Maria. Ada Eni Maria? Hadir, Bu. Silakan mau menjawab. Yang kedua, Via Salmania. Ada Via? Via ada? Oke, tidak ada. Suci Rahayu? Via ada Bu, Via Bu. Oke, silakan. Silakan bisa menjelaskan berurutan ya, Eni Maria dan Via. Glukosa, yaitu turun ke glukosa ke 6 fosfat, kemudian ke ribosom 5 fosfat ke histidin. Kemudian dari glukosa 6 fosfat turun ke 3 fosfoglykaret. Kemudian diuraikan lagi ke fosfoenol pirufat. Kemudian diuraikan lagi ke pirufat. Piruvat yaitu mempunyai dua perputaran. Yang pertama itu ada ketoglutaret
di mana ketoglutarate ini diuraikan menjadi glutamat, kemudian glutametin, prolin, dan arginin. Yang kedua, oxaloacetit, kemudian asparagit dan asparagin, kemudian metionin, treonin, dan lisin. Ya nih, Bu. Izin menjawab Ibu untuk biosintesis protein glukos 6-fosfat terbagi menjadi 4 step. Ribosom 5 fosfat, histidin, serin, glisin, dan glisin sistein. Terus glukos 6 4 step, 3 fosfogliseret, fosfenol pirufat, terus pirufat. Setelah itu eritrosit 4 fosfat menjadi tritopan penilalanin tirosin. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih juga atas jawabannya ya. Jadi kalau kalian lihat ya pada skema ini, tadi di awal sudah saya spill sebetulnya ya. Jadi ada keterkaitan antara jalur metabolisme karbohidrat yang sudah dipelajari sebelumnya dengan jalur biosintesis protein. Ya. Jadi ada istilah intermediate ya. Jadi perantara ya. Jadi sebagian besar dari protein yang terbentuk itu juga awal mulanya bisa berasal dari jalur dari metabolisme karbohidrat. Kalau kalian perhatikan di sini ya, glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ini kan tahap dari apa? Di metabolisme karbohidrat. Tahap glikolisis. Ya kan? Nah, dapat dibaca lagi ya. Ini adalah tahap glikolisis. Nah, ternyata dari jalur glikolisis ini dengan tahap nantinya dia akan membentuk 3 fosfogliserat. Cek lagi ini tahap keberapa, langkah keberapa sampai dia dihasilkan 3 fosfogliserat. Yang ini nanti akan menjadi promotor terbentuknya protein. Ya, di mana 3 fosfogliserat ini nantinya akan membentuk eritropos-fosfat. Ya, yang ini akan memicu terbentuknya apa? Asam amino triptofan, penilalanin, dan tirosin. Nah, tahap selanjutnya setelah dari 3 fosfogliserat ini ya, itu nanti akan membentuk fosfoenolpirufat yang baru nanti membentuk pirufat ya. Fosfoenolpirufat ini pun juga akan membentuk asam amino yang sama. Nih. Pirufat juga begitu, bisa membentuk asam amino alanin, valin, leusin, isolisin. Ini kan jalur metabolisme karbohidrat. Ya, jadi disebut dengan intermediate siklus. Walaupun terpisah ya, yang saya di awal tadi bilang beda belokan gitu kan. Karena kalau sama ya nanti jalurnya membentuk karbohidrat, karena ini bentuknya protein ya belokannya beda gitu ya. Nah, dari glukosa 6 fosfat saja ini pun bisa membentuk promotornya ya untuk proses pembentukan protein dari ribos 5 fosfat ya. Nah, ini nanti akan membentuk histidin ya, yang memang itu merupakan salah satu dari asam amino juga. Nah, dari 3 fosfogliserat pun akan bisa membentuk serin. Kemudian glisin, sistein,
Nah, ini juga asam amino. Tidak berhenti sampai situ, pirufat pun ya, ini kan yang sudah disebutkan ini akan membentuk alanin, valin, leusin, isolisin, ini juga kan bagian dari. Oke, sepertinya terpental ya Zoom-nya ya. Saya share lagi. Nah, saya lanjut ya. Nah, dari pirufat ini tadi ya, ini kan sudah disebutkan tadi ya, bisa menghasilkan alanin, valin, leusin, isolisin. Nah, ketika dia masuk ke dalam siklus Krebs, ini kan tahapnya dari metabolisme karbohidrat. Ya. Pembentukan pirufat menjadi masuk ke siklus Krebs ini ternyata bisa juga membentuk protein melalui ketika terjadi perubahan menjadi oksaloasetat dan alfa ketoglutarat. Coba dilihat lagi di siklus Krebs-nya. Pasti ada tahap proses pembentukan ini. Nah, oksaloasetat ini ternyata bisa nantinya membentuk protein asam amino aspartat, ya, asparagin, metionin, treonin, lisin. Begitu pula untuk yang alfa ketoglutarat. Ini pun juga akan bisa membentuk glutamat, glutamin, prolin, arginin. Ini bukan karbohidrat. Ini adalah protein. Nah, jadi kesimpulannya dari proses metabolisme ya 20 asam amino ya sebagian besar akan disintesis dari intermediate siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang itu terjadi pada jalur metabolisme karbohidrat ya, semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya nah ini rangkumannya ya, supaya kalian tadi bisa memahami dari kesimpulan skema tadi. Jadi ada beberapa prekursor ya yang bisa membentuk protein-protein yang itu awal mulanya dari metabolisme karbohidrat. Ada alfa ketoglutarat itu akan membentuk protein atau asam amino glutamat, glutamin, prolin, arginin ya. Kemudian ada pirufat akan membentuk alanin, valin, leusin, isolisin. Ada 3 fosfogliserat itu akan membentuk serin, glisin, sistein dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama ini adalah prekursornya yang itu berasal dari jalur metabolisme karbohidrat. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah sekarang kita membahas terkait apa saja yang akan terjadi ya jika enzim-enzim berikut, loh kok jadi enzim Bu ngebahasnya? Ya karena kan kaitannya dengan protein. Kita tahu penyusun utama enzim adalah protein. Jadi otomatis kalau tidak ada protein yang menyusun enzim ini, maka tidak akan bisa terbentuk enzim tersebut. Berarti di dalam tubuh kita tidak ada enzim yang bisa diproduksi gitu. Nah, apa yang terjadi jika enzim-enzim berikut mengalami gangguan dalam produksinya? Yang pertama ada enzim ASL, ya, arginin succinat liase, ya. Kemudian ada enzim tirosin, ada enzim tirosinase, ya, dan ada enzim alpha aminodipik semialdehyde dehydrogenase. Ya, jadi ada 4 enzim ini. Saya persilakan ada 4 mahasiswa ya. Yang pertama Lydia Aldi. Ada? Putri Asmara ada? Ada, Bu. Kemudian Rizka Johara ada? Ada, Bu. Kemudian Zaki ada? Ada, Ibu. Oke, saya ulangi. Lydia Aldi ada? Ada, Bu. Oke. Ya, silakan Lydia Aldi, Putri Asmara, Rizka, dan Zaki untuk bisa menjawab setiap pertanyaannya.
enzimnya, namanya apa ya, kemudian kalau mengalami gangguan itu penyakitnya apa yang bisa ditimbulkan atas gangguan tersebut, dan gejalanya apa. Silakan secara berurutan. Izin menjawab, Bu, Rizka Johara. Untuk yang tirosinase itu penyakitnya itu bisa hiperpigmentasi, warna kulit enggak merata gitu. Jadi kehilangan pigmen melanin kulit, gejalanya itu bisa tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S, otot lemah, dan retardasi mental. Baik, Bu, terima kasih. Oke, silakan dilanjut. Izin menjawab, Bu. Untuk yang nomor 1 itu penyakitnya itu merujuk pada kelainan genetik yang terkait dengan kekurangan atau ketidakseimbangan aktivitas enzim ASL. Gejalanya itu yang pertama muntah-muntah, kejang, kelemahan otot, gangguan perkembangan, keterlambatan mental atau perkembangan, lalu pembengkakan otak, masalah pernapasan. Izin menjawab, Bu. Tirosin itu penyakitnya itu merupakan gangguan metabolisme asam amino tirosin yang ditandai dengan kadar tirosin tinggi dalam darah dan urin. Gejalanya itu lemah, kerusakan hati, dan retardasi mental. Izin menjawab, Bu. Penyakit dari alfa itu hiperamonemia dan gejalanya itu gangguan pada enzim berhubungan dengan definisi pirolihidroksi yang menyebabkan penurunan metabolisme lisin. Dapat mengarah pada penyakit hiperamonemia, kejang, gangguan neurologis, dan keterlambatan perkembangan mental. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini baru contoh ya. Ada 4 contoh saja enzim, padahal kan tubuh kita enzimnya nggak cuma 4 kan, banyak. Ada 4 saja yang mengalami gangguan. Oh, jangan 4 deh, 1 aja mengalami gangguan. Ya lihat aja apa yang terjadi. Fatal sekali. Segitu pentingnya protein di dalam tubuh sebagai penyusun enzim. Jadi jangan meremehkan protein ya. Mentang-mentang mau diet itu ya, oh enggak lah, saya nggak makan ini, nggak makan daging, nggak makan telur, nggak makan tempe, nggak makan tahu, saya mah makannya sayuran ya boleh, serat terpenuhi, tetapi protein belum terpenuhi. Makanya jangan hanya mementingkan sesuatu yang membuat perut kita langsing gitu ya, tapi apa? Kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita tidak terpenuhi. Karena yang paling penting adalah keseimbangan. Jangan sampai nanti ada apalagi yang makronutrisi ya, itu tidak terpenuhi atau mengalami defisiensi ya, atau mengalami kekurangan. Nah, ini malnutrisi jatuhnya, gizi buruk gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini contoh enzim yang sangat vital untuk tubuh kita, yaitu enzim ASL ya, arginin succinate liase ya.
Ini kalau sampai terjadi di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan apa? Penyakit namanya citrullinemia. Apa itu penyakit citrullinemia? Ini adalah gangguan metabolisme bawaan ya yang menyebabkan terjadinya apa? Amonia di dalam tubuh kita ini menumpuk di dalam darah atau zat-zat toksik itu numpuk nggak keluar. Kan logikanya sesuatu yang menumpuk berlebihan di dalam tubuh dan itu sifatnya toksik kan justru malah meracuni semua di dalam tubuh kita. Ya. Artinya dalam hal ini tidak adanya enzim tersebut itu semua tidak bisa dikendalikan. Ya otomatis ya akan menimbulkan penyakit-penyakit yang itu tadi yang membahayakan jiwa, ya. Kemudian ada enzim tirosin. Kalau itu sampai mengalami kekurangan atau tidak ada gitu, itu bisa menyebabkan penyakit tirosimia. Ya, tirosimia. Memang penyakitnya agak susah ini namanya ini ya. Artinya dalam hal ini penyakit yang memang jarang kita jumpai sebetulnya. Kalau nggak betul-betul dalam tubuh kita itu tidak mampu menghasilkan enzim tersebut ya. Nah, ini kalau sampai terjadi tubuh tidak dapat memecah zat yang disebut tirosin ya, yang berasal dari makanan. Jadi kalau di dalam makanan yang kita makan itu ada tirosinnya, maka itu tidak akan mampu dipecah. Ya, jadi tirosin ini adalah suatu asam amino yang berperan membentuk protein. Nah, kalau nggak bisa dipecah, ya gimana mau membentuk protein kan begitu? Gelondongan aja dia, nggak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada tirosinase. Nah, ini penyakit yang ditimbulkan namanya adalah albinisme. Albino. Nah, kalau albino saya yakin kalian nggak asing ya, karena sudah familiar sekali istilah albino gitu. Jadi albino ini adanya perubahan mutasi genetik ya di dalam tubuh kita yang kaitannya dengan pigmentasi kulit. Jadi tubuh kita itu kan ada hormon yang bisa mengendalikan untuk pigmentasi agar tidak terjadi kerusakan pada saat terpapar terutama sinar UV ya. Makanya jangan nggak pede ketika kulitnya itu agak gelap gitu kan. Karena semakin gelap berarti pertahanannya semakin kuat. Kalaupun toh memang ada skincare atau ada produk kosmetik yang ingin memutihkan kulit, itu tidak akan menghilangkan pigmen asli kita. Tapi justru malah melindungi agar tidak terjadi kerusakan. Makanya kalau sampai ada skincare yang bisa membuat kulit putih dalam waktu hitungan detik sekejap langsung putih, mungkin antara leher sama tangan berbeda, leher sama muka berbeda, nah itu tanda tanya itu. Yang dirusak, yang dirubah itu adalah struktur dari pigmennya. Ini berbahaya sekali. Artinya apa? Dia tidak memiliki ketahanan terhadap paparan sinar UV. Ya. Nah, kalau sampai di dalam tubuh kita itu kehilangan enzim ini, ya pasti kita bisa mengalami penyakit albinisme atau kehilangan pigmen ya. Yang itu kaitannya dengan produksi hormon melanin. Ini sudah saya sampaikan ya di mata kuliah Anfisman. Yang terakhir, alpha aminodipid ya, semialdehid dehidrogenase. Penyakit yang ditimbulkan adalah hiperlisenemia. Ya, jadi ini hampir sama dengan yang penumpukan amonia di dalam tubuh tadi. Bedanya kalau ini tuh penumpukannya berupa kelebihan asam aminolisin ya di dalam darah dan urin. Jadi tidak bisa dikeluarkan. Jadi dalam hal ini keberadaan enzim-enzim yang dicontohkan ini sangat begitu penting, begitu vital ya. Jadi membuat tubuh kita ini sangat ketergantungan sekali dengan enzim tersebut karena memang seharusnya ada. Jadi kalau sampai tidak ada ya berarti tidak bisa digunakan dengan baik ya. Oke, itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya, karena ini adalah materi untuk minggu depan ya, metabolisme yang asam amino.
secara seluler dan biomolekulernya. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita sore hari ini untuk bisa menyelesaikan materi yang tadi. Yang pertama adalah mikrobiologi, yang kedua adalah biokimia. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Silakan sebelum ditutup. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya. Sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu.